Syarat 77. Nah, sekedar mengingat kembali yang sudah kita pelajari masih tentang babu nawakidil wudu, bab pembatal wudu. Pertama, tidur tidak membatalkan wudu. Darah istihadah tidak membatalkan wudu. Kalau darah haid membatalkan wudu dan tidak boleh sholat wanita haid. Kalau wanita istihadah tetap diperintah sholat. Kemudian diperintah bagi wanita istihadah WST ngerti wanita istihadah. WST ini kalau minggu ini sebenarnya nih istihadah. Pernah dengar nggak istilah istihadah? Belum. Istihadah itu kan ada haid, darah haid, darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang mengalir bukan dalam di luar waktu haid. Itu ya. Darah istihadah darah yang mengalir bukan pada waktu haid. Ciri-cirinya itu warnanya agak merah ke kuning-kuningan deh. Darah haid merah ke hitam-hitaman yang kaum ibu sudah mengenal. Ya. Kalau wanita istihadah tetap diperintah sholat. Kalau wanita haid dilarang sholatnya tidak sah. Kemudian air mani atau syahwat itu membatalkan wudu. Ya. Nah, kemudian menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, ya. Mencium istri tidak batal wudunya, kecuali kalau keluar air syahwatnya baru batal. Sekarang hadis ke-77 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, idza apabila wajad ahadukum, seorang di antara kamu wajada mendapat, maksudnya merasakan, fi batnihi syai'an, di dalam perutnya merasakan ada syai'an sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu sesuatu itu ashkala meragu-ragukannya, akharaja minhu syai'un, apakah keluar darinya syai'un sesuatu, maksudnya terbentuk gitu ya, amla atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid, fala maka janganlah ia yakhrujanna keluar. Ini maksudnya jangan membatalkan. Ya, ini larangan keras tuh, ada nun taukid. Ya, janganlah dia membatalkan minal masjid itu, membatalkan sholatnya. Hatta sebelum yasma'a sautan au tajidarihan. Sebelum yasma'a dia mendengar sautan, suara, au tajidarihan, atau mendapat atau mencium rihan, baunya. Akan itu ada yang bunyi, ada yang tidak bunyi. Ya. Di sini kan di hadis ini kalau kita ragu, ya, itu tapi kagak nih ya, gitu ya. Maka janganlah dia sekali-kali membatalkan sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Masa kalau nggak mendengar suaranya, kemudian dia cium baunya, bagaimana? Nah, ini maksudnya dikembalikan kepada keyakinan, dia yakin atau tidak. Dia yakin betul, jadi batal. Kalau dia tidak yakin betul, maka terusin, jangan batalin, gitu. Ya. Karena ini godaan dari setan juga. Setan itu menggoda di waktu sholat, ya. Sholat godain, ini salah satunya. Nah, coba lihat hadis ini, coba lihat hadis 200
Jadi dari hadis 77 ini menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan wudu, itu maksudnya. Sekarang lihat hadis 220. Itu belum? Deh. Hari ini belum. Dua puluh ya. Wa'an Ali bin Talqin, dan dari Ali bin Talq radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis shalah, apabila fasa, ini sebutnya kalau kentut yang tidak berbunyi disebut fasa atau fusaun. Apabila seorang di antara kamu kentut fis shalah, di dalam salat, ya, falyan sorif, maka berpalinglah keluar dari salat atau membatalkan wudu, wal yatawaddo, dan berwudulah, ya, wal yu'idis shalah, dan ulangilah salatnya. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah, dari 220 ini menunjukkan bahwa kalau kita kentut itu sholatnya batal, disuruh ulang lagi wudunya, dan diulang lagi sholatnya, ya. Jadi falayah khurujana minal masjid, maksudnya janganlah sekali-kali membatalkan sholatnya sebelum dia yakin bahwa dia itu kan kentut, ya. Kalau kentut yang tidak bersuara namanya fusaan. Kalau yang bersuara buroton namanya itu, ya. Tidak, maksudnya sama. Walaupun tidak mendengar bau kita, tapi kalau kita yakin ya batal. Nah, kemudian coba dilihat lagi hadis nomor 89, 90, 91, 92, 89, coba lihat. 89. Wa ani bin Abbas, ketemu. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakum syaitanu fi sholatihi, setan itu mendatangi seorang di antara kamu fi sholatihi, di dalam salatnya, fayanfuhu, lalu dia meniup fi maq'adatihi, di pantatnya, fayukhayyalu ilaihi, lalu dihayalkan kepadanya, annahu ahdasa, bahwa dia itu berhadas. Itu jadi membuat ragu-ragu kita, itu setan itu kerjaannya menggodain, ya. Annahu ahdasa walam yuhdis, bahwa dia itu dihayalkan berhadas tetapi dia tidak berhadas. Tuh, menjadi keraguan. Fa idza wajada zalika, lalu apabila dia mendapati yang demikian itu, falayan sorif. Nah, ini falayan sorif, maka janganlah dia berpaling, maksudnya membatalkan sholat. Ini semana dengan falayah khurujana tadi, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, atau yajida rihan, atau dia mendapati baunya. Akhrajahul Bazzar, dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Jadi yang memunculkan keraguan itu adalah kerjaan setan, ya. Kita disuruh ambil yang yakin. Kalau kita yakin nggak kentut, ya udah terusin. Kalau yakin kentut, ya batalin, gitu. Nah, kemudian 90 wa asluhu, dan asalnya, maksudnya asal pokok pembicaraan hadis 89 tadi di atas, fis sahihain, di kitab as-sahihain, ini maksudnya kitab dua yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, min hadisi Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin
Zaid. Kalau tadi dari hadis siapa ya? Ibnu Abbas. Jadi hadis 89 dikuatkan dengan hadis yang ke-90 maksudnya. Gitu. Nah, kemudian lagi 91 wali Muslim an Abi Hurairah, dan di Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu itu semakna dengannya, lafadznya beda ya. Dalam istilah hadis kalau disebut nahwuhu maknanya aja yang sama, lafadznya belum tentu sama. Kalau misluhu baru lafadz dan maknanya sama ya. Jadi hadis ini sudah kuat, hadis 80 berapa tadi? 89 juga dikuatkan dengan hadis yang ke-77 tadi itu. Nah, kalau muncul keraguan ya, kita betul atau tidak nih, lihat hadis 92 bawahnya. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim an Abi Sa'id marfu'an, dari Abu Sa'id secara marfu, idza jaa ahadakum syaiton, idza apabila syaiton, setan itu jaa ahadakum mendatangi kamu, maksudnya mengganggumu ya, mengganggumu yang sedang sholat. Faqala, lalu dia ini fa'ilnya kembali ke syaitan, lalu setan itu berkata di godaan ini, innaka ahdasta, sesungguhnya kamu telah berhadas. Nah, maka kalau ada bisikan seperti itu, kita diperintah ini falyakul, maka katakanlah ya, kadzabta, kamu dusta. Falyakul kadzabta, maka katakanlah kamu dusta. Ini masih mutlak sifatnya ya. Bisa kita berkata dengan bersuara, bisa di dalam hati. Nah, kita lanjutkan. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban telah mengeluarkannya bilafzi dengan lafaz falyakul fi nafsi, maka katakanlah di dalam hatimu. Nah, ini muqayyad ya. Tadi lafaz falyakul kadzabta di atas tadi itu mutlak, belajar kan? Falyakul fi nafsi ini sebagai qaid gitu. Jadi diperintah berkata itu di dalam hati. Kalau disuarakan nanti sholatnya batal, karena itu kalamun nas ya. Kalau lagi sholat nggak boleh kalamun nas. Kalamun nas omongan manusia, beromong kata. Kalau kita ngomongnya sambil bersuara itu dianggap kalamun nas, maka sholatnya batal. Di perintahnya itu adalah kita berkata di dalam hati. Tuh, kalau digoda sama setan, ya kan? Itu tadi itu baru pahmi. Dalam hati tadi ngomong kata gitu. Ambil yang yakin. Okay. Dan Hicep ngomong, apa? Bicara ini dengan bersuara, nanti sholatnya batal. Nih, kembali lagi ke hadis 77. Kembali lagi. Dari hadis ini tadi diambil sama ulama-ulama ahli usul, ahli fikih, dibuat kaidah al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, dan kita diperintah mengambil yang yakin. Kalau kita yakin belum tutup, ya udah terusin sholatnya. Kalau yakin tutup, batalin. Oke. Tapi yang yakin mana tuh? Kalau misalnya bilang begitu, betul atau tidak? Tidak. Ngambilnya yang batal apa yang enggak? Enggak. Karena kan hukum asalnya kan dalam keadaan suci. Bisa dipahami ya? Coba dibaca di sana. Setuju. Iya. Tanggal 77 hadis sah. Nafs
termasuk kentut membatalkan wudu. Hukum sebagai ketentuan. Ya, tentu termasuk hadas ya. Itu termasuk hadas. Nah, sekarang hadis ke-78. Ini sudah pernah kita bahas, kita ulang aja enggak apa-apa ya. Wa an Talq ibn Aliin, dan dari Talq bin Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, masastu zakari, aku pernah menyentuh zakarku, kemaluanku. Au qala, atau dia berkata, ini seorang rawi ragu, arrajulu yamassu zakarahu fis shalah. Ada seorang laki-laki yang masuk menyentuh zakarahu, zakarnya fis shalah, di dalam salat. Alaihi wudu, maka apakah alaihi, atasnya, maksudnya atasnya itu apakah wajib atasnya al-wudu, berwudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, ya, tidak ada kewajiban wudu atau tidak wajib wudu. Innama huwa bid'atun minka. Itu bid'atun apa ba itu? Ba. Hah? Bid'atun ya? Bad'atun minka. Innama huwa bid'atun minka. Innama hanyalah huwa, dia zakar itu, bid'atun, sepotong anggota tubuh, minka, darimu. Akhrajahul khamsah, diriwayatkan dia oleh Imam yang 5. Wasahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnu Madini, Ibnu Madini ini gurunya Imam Bukhari. Ibnu Madini berkata, huwa ahsanu min hadisi Busra. Huwa, dia, hadis 78 ini, ahsanu, lebih baik ya, min hadisi, daripada hadis Busra. Hadis Busra yang mana, yang bawahnya ini ya, 79. Wa an Busra binti Safwan, dan dari Busra binti Safwan, seorang wanita ini Busra radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu, siapa saja yang menyentuh zakarnya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan dia oleh Imam yang 5. Wa shahahahu Tirmidzi, dan disahkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari berkata, huwa, dia, hadis 79 ini maksudnya, as-sahhu syai'in, adalah sebaik-baik hadis fi hadzal bab, tentang bab ini, maksudnya tentang bab menyentuh kemaluan. Nah, jadi ada berlawanan ya kan? Ada berlawanan antara hadis 78 dengan 719. Hadisnya sama-sama sah. Di hadis 79, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ayat 78, karena dia termasuk dari sepotong anggota tubuhmu. Ayat 79 menunjukkan batal wudu. Hadisnya sama-sama sah. Nah, ada 3 cara kalau kita menemukan dalil yang berlawanan. Pertama, thariqatul jam'i. Thariq itu jalan, jam'i itu menggabungkan. Ya. Kalau masih bisa di thariqatul jam'i, ya kita thariqatul jam'i. Kalau tidak bisa, maka thariqatul tarjih, mengambil yang lebih berat, yang lebih kuat. Kalau tidak bisa juga ditarjih, thariqatul tawakkuf, dengan jalan tawakuf, berhenti, tidak mengiyakan ya, dan tidak menidakkan gitu. Nah, ini masih bisa di thariqatul jam'i ya. Jadi kalau menyentuh kemaluan, dan di sini menyentuhnya itu diartikan secara hakikatnya, yaitu menyentuh langsung tanpa berlapis. Itu al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal ucapan itu diartikan secara hakikatnya. Jadi menyentuh langsung. Nah, kalau di dalam sholat menyentuh kemaluan, maka disunahkan berwudu. Batal nggak sholatnya? Enggak. Itu jalan thariqatul jam'i namanya. Karena kalau membatalkan,
kita anggap membatalkan, berlawanan dengan hadis Nabi nomor 78. Kata Nabi enggak batal. Lah, ya kan? Hadis sama sah. Lagi itu insya Allah cara thariqatul jami ya. Jadi dianjurkan berwudu bagi sunnah hukum maksudnya. Disunahkan berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluan di dalam sholat. Ya. Jadi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya, baik dipegang sama diri sendiri atau orang lain sama aja. Kita berwudu ini sunnah. Ya. Ada juga yang berpendapat ulama itu menyentuh kemaluan itu batal wudhunya. Kita kan berlawan ini apa namanya? Itu kan tegas dan ini. Kita milih yang mendekati kepada Allah ya sudah kita sudah ketahui hal ini. Sebenarnya tidak membatalkan wudhu. Ini berlaku juga buat laki-laki dan perempuan sama aja. Jadi tidak wajib ya berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluan. Di luar sholat ya dianjurkan, sama aja. Kalau cuma lebih ringan. Kalau di luar sholat, jadi perintah berwudu kalau mau sholat. Hah? Sama aja, sama aja. Bahkan di luar sholat lebih ringan, nggak ada. Sebenarnya sama aja. Mau di dalam sholat atau di luar sholat, hukumnya sama. Ini kan nggak batal, nggak batal. Ada sendiri. Hah? Ya, ini kan dengan kesengajaan ya. Dengan sengaja, bukan dengan sengaja menyentuh. Jadi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, mau di dalam sholat atau di luar sholat sama aja. Di dalam sholat tidak batal wudu, apalagi di luar sholat. Tapi yang disunahkan harus wudu lagi ya. Wudu lagi sunnah hukumnya. Tapi kalau misalkan kita lagi sholat nih, tiba-tiba gatel gitu. Kalau misalkan nggak kita garuk kan otomatis sholat jadi nggak khusyuk ya. Nggak batal. Tadi kan menyentuhnya di sini secara langsung, tanpa berlapis. Kalau kita kan ini apa namanya berlapis ya kan? Ini secara langsung, secara langsung aja tidak membatalkan. Gak batal, cuma dianjurkan berwudu. Berwudunya sunnah hukumnya. Iya, makanya tadi jalan thariqatul jami ini supaya tidak berlawanan dengan hadis 78. Thariqatul jami begitu. Disunahkan berwudu, tidak wajib wudu. Kalau diartikan wajib wudu, menyentuh kemaluan batal. Sedangkan hadis 78 Nabi katakan tidak batal. Lah. Kan ada kata lah. Alaihi wudu, apakah wajib atas yang wudu? Nabi bersabda lah. Inama huwa bad'atun minka. Hanyalah yang zakatmu itu adalah sebagian dari anggota wudu. Kalau kita pandang wajib wudu, ini berlawanan. Bagaimana? Tak bisa dong kita main masing-masing. Enggak, aku pakai yang dari langitnya aja. Masing-masing begitu. Ya itu bukan cara apa namanya menggabungkan dua dalil yang baik seperti itu. Makanya lafadz falyatawaddo hukum asalnya kan wajib, ya kan? Karena apa namanya di hadis 78 ini Nabi katakan tidak batal, maka jalan thariqatul jami'nya dianjurkan berwudu, bukan wajib berwudu. Karena kalau kita artikan wajib bertentangan dengan hadis 78 hadisnya sama-sama sah.
Dia tidak batal wudhunya. Cuma dianjurkan berwudhu. Ya. Berwudhu kan boleh berulang kali, ya kan? Nggak mesti dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan suci juga dianjurkan juga berwudhu. Lalu sudah kita bahas kan, Nabi biasa berwudhu dalam keadaan suci dan tidak suci. Ayo selalu begitu. Nah, sekarang hadis berikutnya ya. Hadis berikutnya. Nah itu yang beristimbat apa namanya tadi terikut jam yaitu berwudhu itu dianjurkan. Ini dia tadi pendapat Imam Malik. Sekarang hadis 80 ya. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un, man siapa saja yang asabahu menimpanya qai'un muntah, au asun atau mimisan, au qolasun atau muntah dari leher. Muntah dari leher ini keluar dahak, ya. Au maziyun atau keluar mazi, maksudnya keluar mazi. Fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Summa liyabni, kemudian hendaklah dia, ya berdiri kan nanti membangun ya, maksudnya menyambung ala sholatihi, atas sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, wa huwa, dan dia fi dzalika, di tentang itu, pada waktu itu la yatakallam, la tidak boleh yatakallam, beromong-omong, enggak boleh kalamunas, ya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah, wa da'afahu Ahmad, dan dilemahkan oleh Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan lainnya. Imam Syafi'i, Imam Daruqutni juga melemahkannya karena kemarfu'annya kepada Nabi itu adalah belatun, keliru, wasawab, dan yang benar adalah irsal itu kemursalannya. Jadi hadis 80 ini lemah, ya. Orang yang muntah, orang yang mimisan, kemudian yang keluar dahak, ya, keluar mazi, tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis ini. Tapi kalau yang mazi sudah pernah kita bahas di hadis 75, coba lihat lagi. Ya, Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan mazi. Fa amartul Miqdad, lalu aku memerintah Al-Miqdad ayas ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, supaya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alahu, lalu dia bertanya kepadanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, fihil wudu, padanya wajib wudu. Muttafaqun alaih, sepakati Bukhari dan Muslim. Walafzul Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Nah, kalau mazi membatalkan wudu berdasarkan hadis 75 ini. Selain mazi, di hadis 80 ini tidak membatalkan wudu, ya. Nah, kemudian lanjutannya summa liyabni ala sholatihi, kemudian dia menyambung ala sholatihi, atas sholatnya. Maksudnya begini, kalau lagi sholat keluar mazi, ya, kalau yang muntah dan yang lain itu nggak ada, itu kembali ke hukum asal, tidak membatalkan wudu. Ini yang mazi kita bahas. Keluar mazi di dalam sholat diperintah berwudu, ya kan? Kemudian dia beri ala sholatihi, kemudian dia menyambung sholatnya, maksudnya nerusin. Misalkan udah sholat 2 rakaat, ya, udah sholat 2 rakaat, kemudian merasa keluar mazi misalkan, nah dia ambil wudu, sholat
ambil wudhu, kemudian kembali lagi ke tempatnya, ya. Dia boleh menyambung sholatnya. Jadi tinggal nerusin rakaat yang ketiga itu maksudnya. Tapi syaratnya ini, wa huwa fi dzalika la yatakalam. Tetapi dia itu pada waktu itu la yatakalam, tidak boleh berbicara di majlis. Berdasarkan hadis 80 dipahami seperti itu. Tapi yang benar bagaimana? Yang benar coba dilihat hadis 220, ya. Dan tadi itu kita bahas, ya hadis 220. Ayat 220 bab syuruti sholat, bab syarat sholat. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu, dan dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis shalah, apabila seorang di antara kamu di dalam sholat kentut, falyan sorif, maka batalkan, ya. Wal yatawaddo, dan berwudu, wal yu'idis sholah, dan ulangilah sholatnya. Di sini bahas mati nggak? Enggak. Nah, jadi hukumnya itu disamakan dengan kentut, ya. Ini sama-sama sesuatu yang membatalkan wudu, ya. Kalau batal wudunya, dia berwudu lagi dan ulangi sholatnya, bukan melanjutkan seperti di hadis yang tadi itu. Hadis berapa ya? 80 ya? Nah, sholat tuh yang benar pendapatnya adalah dia mengulangi sholat, bukan melanjutkan. Ya. Tapi sebatal wudunya, ulangi sholatnya boleh nggak ngomong? Udah batalin? Boleh. Lalu batal semuanya, ya. Karena tidak melanjutkan. Iya, dan tadinya juga kan ini lemah. Ayo deh, dikit lagi deh, bentar. Ibu-ibu sabar deh, ibu. Besti. Wa an Jabir bin Samurah tadi. Dikasih baca dulu Bang. Ya. Hadis 80 ya? Iya. Keterangan hadis 80, hadis lemah. Maksud muntah, mimisan, reak, dan maji membatalkan wudu. Hukum yang sebenarnya muntah, mimisan, dan reak tidak membatalkan wudu. Kecuali maji yang membatalkan wudu. Ya, hadis 75 berdasarkan hadis 75 tadi yang dibahas, ya. Ulasan hadis. Jadi tentang muntah, mimisan, dan wariat itu dikembalikan ke hukum asal, ya, yakni tidak membatalkan wudu, gitu. Berikutnya. Wan Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau. Ini ada diringkas, ada dibuang nih lafadznya. Lengkapnya begini. Lengkapnya atawaddau. Gitu. Ada huruf hamzah mutakalim, ya, fil mudhari, ya, ciri-ciri fil mudhari tapi didahului oleh hamzah di antaranya. Hamzahnya itu dibuang. Ini namanya ijazul hazfi. Meringkas dengan membuang. Atawaddau, apakah aku berwudu min luhumil ghanam, lantaran daging kambing, maksudnya lantaran memakan daging kambing. Qala, Nabi bersabda, in syi'ta, jika kamu mau, ya. Lafaz in syi'ta ini menunjukkan sunnah, tidak wajib. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku berwudu min luhumil ibil, lantaran makan daging onta? Qala,
Naam. Nabi bersabda, ya, akhrajahu Muslim. Sepintas lalu kalau kita makan daging onta batal wudhunya. Kalau makan daging kambing tidak batal. Terus bagaimana hukum sebenarnya? Di surat An-Nisa yang membatalkan wudhu, coba lihat ya ayat 42 surat An-Nisa. Bacain Bang. Kedua. Bisa enggak? Anissa dah? 42 apa 3? 42. 42. Coba baca. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Udah, bukan barang itu. Coba baca. Coba baca yang 43 apa ini? Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaid أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hadirin jangan. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi yang mau kita bahas pada ayat 43 surat An-Nisa ya. 43 tadi ya? Iya. Itu jadi pokok. Yang membatalkan wudhu ada dua, yaitu datang dari tempat buang air. Al-Ghaid tadi ya kan? Datang dari tempat buang air ini meliputi buang air besar atau buang air kecil, termasuk keluar angin, kentut maksudnya. Kemudian yang kedua bercampur suami istri. Aula mastum nisa itu menyentuh wanita, maksudnya berjima, bukan menyentuh biasa. Aula mastum nisa, aula mastum, kamu menyentuh anisa, wanita menyentuh kamu, jadi saling sentuh menyentuh, maksudnya jima, bukan sentuh biasa. Kalau sentuh biasa ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Itu hukum pokoknya. Kemudian di hadis lain diriwayatkan oleh Imam yang 4 Al-Arba'ah dan Ibnu Hibban an Jabir dari jalan Jabir, karena akhirul amroini minhu, bahwa adalah yang terakhir dari dua perkara darinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada wudu'i, tidak ada kewajiban berwudu, mimma massatin nar, lantaran apa yang api itu memanggang, maksudnya lantaran makanan yang dipanggang. Maka dipanggang, biasa kan? Nah, itu jadi menurut saya deh ya.
Ini. Ya ya, kecil lagi kuat-kuatnya. Anjamil. Orang ya berkata Akhirul amro ini yang terakhir dari dua perkara minggu darinya ini maksudnya dari Sallallahu Alaihi Wasallam ada wudhu tidak ada wajiban berwudu ya. 5 dari apa saja, ini maksudnya makanan ya. Dari makanan masatinar dari makanan apa saja yang api itu menyentuh, maksudnya makanan yang dipanggang. Nah, ini alpan makan 4 ya, dan itu timbang. Jadi tidak ada kewajiban berwudu setelah makan apa namanya daging apa saja yang dipanggang, termasuk yang direbus ke mana. Jadi makan daging onta tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, hanya dianjurkan disunahkan berwudu. Begitu juga makan daging kambing. Makan daging onta siapa pernah? Hah? Pernah makan daging onta apa nih? Belum. Hah? Berwudu untuk tiap-tiap sholat sunnah walaupun tidak berhadas boleh. Itu jadi dari memandikan. Satu lagi nih ya. Ini satu lagi, soleh ya. Karena ini banyak terjadi nih di kalangan masyarakat nih tentang apakah harus mandi atau berwudu setelah memandikan mayit. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayitan, siapa saja yang telah memandikan mayit, falyaktasil, maka hendaklah dia mandi. Perintahnya itu falyaktasil. Wa man hamalahu, dan siapa saja yang memikulnya, kalau memikul falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Kalau habis mandi mayit diperintah mandi. Kalau habis gotong diperintah berwudu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Wa qala Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, la yasihhu fi hadzal babi syai'un, tidak ada sesuatu pun dari hadis yang sah di tentang bab ini ya. Jadi hadisnya lemah, di dalamnya ada rawi fihi sholih, ada nih catat deh sebab kelemahan ini. Habis aja ya. Saya tak Kamu atau saya? Di dalam hadis ini, di dalam syaratnya ada rawi yang bernama Sholih
Oh, wih. Tapi belajar namanya. Olah atau warna. Wawa noif. Dan dia itu adalah rawi yang lemah. Ya. Rawi yang lemah. As-sahihu yang sah. Nih, kalau Bayhaqi telah berkata, Bayhaqi telah berkata Imam Bayhaqi, wasahihu yang benar itu anahu mauquf, bahwa hadisnya itu mauquf. Kalau mauquf apa yang maksudnya? Mauquf ada yang tahu nggak? Berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Nah, Imam Bukhari di komentar Imam Bukhari juga waqala Bukhari dan berkata Imam Bukhari al-asma yang lebih serupa, misalnya lebih mendekati kebenaran itu ya, yang benar maupun sama pendapatnya. Jadi hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah, berarti tidak ada perintah mandi bagi siapa saja yang telah memandikan mayit. Begitu juga tidak ada perintah berwudu bagi siapa saja yang memikul mayit. Kalau mau mandi aja, mau berwudu udah ya, tapi bukan lantaran sebab memandikan mayit atau memikul mayit. Tapi disunahkan cuci tangan, Ustaz. Gak ada keterangan. Di sini nggak ada keterangan. Bisa di catatan ayat. Ada. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian baik kamu mati dalam keadaan suci, maka cukup. Iya benar. Ada juga. Maksudnya di sini nggak ada. Ya di sini atau itu nggak ada. Ini nggak ada catatan gitu. Itu diminta di tangan nih, catat aja deh. Ya. Sama ada catat deh. Ada dulu dan tadi. Ada bin Abbas, dari Abbas. Dari itu Abbas, dari itu Abbas. Laisa alaikum, tidak ada kewajiban atasmu. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum. Ini kita nih. Fi ghusli mayyitikum. Itu. Oh ini pernah belajar itu lagi dan tanya. Ini riwayat Hakim, Sahih. Hakim, ini Sahih. Alaisa tidak ada alaikum. Alaikum kadang-kadang dengan makna memberatkan, itu tidak ada kewajiban atasmu fi ghusli mayyitikum. Memandikan mayat-mayat. Dalam memandikan mayat-mayatmu, tidak ada kewajiban mandi atasmu di dalam memandikan mayat-mayatmu. Ini lebih tegas ya. Dan tadi Kodel bilang ini dari jalan Baihaqi, apa namanya, dari Imam Al-Baihaqi, inna mayyitakum inna sesungguhnya mayyitakum sesungguhnya mayatmu itu yang mutu mati
Tahiran dalam keadaan suci. Tahiran. Fahas buku maka cukup bagimu. Fahas buku antan silu itu bagaimana jawabannya ya? bahas hukum dan tafsir Tantasilu an aidiakum an pakai an hamzah. an tafsiru aidiakum. Coba juga ada coba. Angkat kasihu aidiaku ya membayar. Imam Baihaqi ya, Imam Baihaqi. Baihaqi namanya ini, tidak? Imam Baihaqi. Ini, inna mayitakum, sesungguhnya mayatmu yang mutu dia mati, tahiran dalam keadaan suci. Wahas hukum maka mencukupimu antak tasilu aidiakum. Cukup bagimu kamu mencuci antak tasilu kamu mencuci aidiakum tangan kamu. Ya antak tasilu itu mandi. Bukan kertas ini tidak. Coba kalau kertas ini mandi. Lalu sabar ya. Kalau taksiru mencuci, kalau taksiru mandi. Masa mandi tangan doang? Deh, kita cukupkan dulu deh sampai hadis ini berapa itu? 2. Catat dulu. Ada 2. Ya kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bertanya silakan.